Halo sahabat animasi. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Solo Leveling episode 2. Melanjutkan alur cerita yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Semuanya sekarang tergantung pada keputusan Seong Jinwoo. Jari-jari Jinwoo menggenggam erat kristal sihir peringkat E di tangannya saat dia melirik ke sebelahnya. Lee Ju-hui menggelengkan kepalanya padanya. Sepertinya dia sangat khawatir. Sebenarnya, Jinwoo juga khawatir dalam hati. Sekarang biasanya, dia tidak akan pernah mencoba mengambil risiko yang tidak perlu. Bukan saja dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, tetapi dia juga tidak cukup berani juga. Namun, Jinwoo memiliki seorang adik perempuan yang akan menjadi mahasiswa di beberapa bulan mendatang. Aku tidak punya uang yang dihemat. Saat ini, Jinwoo berusia 24 tahun. Dia berada di usia di mana dia harus berkonsentrasi pada pengejaran akademisnya. Tetapi dia menyerah pada mimpi itu karena, dia tidak punya uang. Dia benar-benar tidak ingin adik perempuannya pergi melalui pengorbanan yang sama. Rasa sakit yang sama seperti dia. Saat ini, setiap sen berharga baginya. Bukan hanya Mr. Park yang membutuhkan skor besar hari ini. Jinwoo mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Aku memilih untuk terus maju. Saat itulah, dia mendengar desahan lembut pengunduran diri dari sisinya. Bagian 2. Penjara ganda. Lorong terus dan terus selamanya. Di depan, Tuan Song dan pemburu kuat lainnya telah memimpin. Song telah memanggil api kecil di atas telapak tangannya untuk menerangi jalan ke depan. Tuan Kim bertanya kepadanya saat dia berjalan di samping Song. Kami sudah berjalan sangat jauh, bukan? Bukankah kita harus mempertimbangkan waktu yang kita butuhkan untuk melarikan diri dari sini juga? Petik 2. Sudah berapa lama kita berjalan? Kim memandang arlojinya. Sekitar 40 menit. Gerbang mati sepenuhnya 1 jam setelah bos terbunuh. Jadi kita punya waktu sekitar 20 menit lagi. Jika kita tidak bisa melihat bos dalam 20 menit ke depan, aku sarankan kita menyerah saja. Aku rasa begitu. Song menganggukkan kepalanya beberapa saat, sebelum menunjuk ke punggungnya dengan ibu jarinya. Tuan Kim, gelap di depan. Jadi mengapa kamu tidak memposisikan dirimu di belakangku? Petik 2. Kim menatap nyala api Song selama 1 atau 2 detik. Sebelum dia tanpa kata mengeluarkan smartphone-nya dan menyalakan layar. Dan kemudian, lorong diterangi agak terang. Petik 2, petik 2. Song mengalihkan pandangannya antara nyala api dan smartphone. Sebelum dia juga tanpa kata-kata mulai mencari smartphone-nya sendiri. *****. Bagian paling belakang dari kelompok itu adalah tempat yang disediakan untuk Seong Jinwoo, yang terluka cukup parah belum lama ini. Dan Lee Ju-hui, yang tidak memiliki keterampilan tempur apapun. Jinwoo menggaruk bagian belakang lehernya. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Tentang apa? Tentang, kamu tahu, menyeretmu ke sini melawan keinginanmu. Aku baik-baik saja dengan itu. Jadi kamu tidak perlu memikirkan aku. Jinwoo dengan hati-hati mempelajari ekspresi Ju-hui. Dia sama sekali tidak terlihat baik-baik saja. Jinwoo memiringkan kepalanya seperti ini dan itu sambil mencoba membaca suasana hatinya lebih baik. Sebelum dia bertanya lagi. Bahkan lebih berhati-hati daripada sebelumnya. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Itu mendorong Ju-hui untuk mengalihkan pandangannya ke arahnya. Tentu saja tidak. Apakah kamu waras? Jika kamu ditusuk beberapa inci lebih tinggi, kamu akan memiliki lubang di hati kamu sekarang. Dan, bagaimana dengan luka-luka di lengan dan kaki kamu?
Aku bekerja sangat keras untuk menyembuhkanmu entah bagaimana. Namun kamu ingin melemparkan dirimu ke penjara lain lagi. Plus, kamu bahkan tidak tahu kemana kita pergi juga. Petik 2. Dia berbicara begitu cepat sehingga Jinwo merasa seperti pikirannya mati rasa karena mendengarnya. Namun, dia benar tentang segalanya. Jika itu bukan karena kehadiran penyembuh luar biasa peringkat B, Yi Juhui, Jinwo tidak akan mampu melanjutkan hidup yang tidak terpengaruh, apalagi bekerja sebagai hunter. Itu adalah keajaiban kecil mengapa penyembuh peringkat tinggi dan sulit ditemukan dihargai begitu besar di aula asosiasi. Tunggu. Sekarang aku memikirkannya. Aku berutang banyak pada Nona Juhui. Bukan. Juhui adalah pemburu tipe penyembuh. Yang paling langka dari jenis langka. Tidak hanya itu. Dia juga jenius di peringkat B. Asosiasi selalu memintanya untuk menyembuhkan pemburu yang terluka setiap kali gerbang dibuka. Dan setiap kali Jinwo berpartisipasi dalam serangan, dia hampir selalu berakhir di sebelahnya. Apa kamu kesakitan? Mohon tunggu sebentar. Petik 2. Pernahkah aku melihatmu sebelumnya? Kebetulan. Apakah kamu orang yang terakhir kali? Petik 2. Kamu terluka lagi. Sepertinya. Kita sering bertemu satu sama lain saat ini. Bukan? Kamu bilang namamu Mr. Jinwo. Yah. Itu. Apakah akan baik-baik saja? Petik 2. Mungkin. Kehidupan hunter ini tidak begitu cocok untukmu. Kamu di sini lagi. Tunjukkan padaku lenganmu. Tidak. Bukan itu. Gunakan perban di lengan itu. Maksud aku yang satunya dengan patah tulang. Petik 2. Pada saat ini, itu jauh melewati titik Jinwo merasa bersyukur atas semua yang telah dia lakukan. Dan dengan tegas ke wilayah dia menjadi minta maaf karena membuat dia tidak nyaman. Petik 2, petik 2. Ketika Jinwo tampak putus asa, Juhui juga merasa agak buruk memarahi dia sekarang dan sikapnya melunak. Kamu benar-benar minta maaf. Ya, benar. Juhui jatuh ke dalam perenungan yang dalam untuk sesaat. Sebelum dia mulai menatapnya dengan sudut matanya dan bibirnya perlahan melengkung ke atas. Jika kamu benar-benar minta maaf, lalu, bagaimana kalau kamu membelikanku makan malam kapan-kapan? Sekarang itu tawaran yang sama sekali tidak terduga. Jinwo menatapnya dengan ekspresi terkejut dan menemukan senyum menggoda terukir di wajahnya seperti gadis remaja. Gadis remaja. Ya, yang benar adalah, Juhui masih seorang gadis muda yang baru saja memasuki usia 20-an. Bukankah dia mengatakan bahwa dia akan berusia 21 tahun depan? Jika rambutnya yang panjang diganti dengan sesuatu yang lebih pendek, dan pakaiannya yang sekarang diganti untuk seragam sekolah, dia benar-benar terlihat seperti siswa SMA. Pikirannya yang berkeliaran membayangkan gambar Juhui dalam seragam sekolah dan wajahnya agak memerah. Ketika Jinwo ragu-ragu dengan jawabannya, pipi Juhui mulai mengembang seperti balon. Apa? Kamu tidak mau membelikanku makan malam? Itu terjadi. Saat itu juga. Tiba-tiba, menjadi sangat sibuk di depan. Kami menemukannya. Itu ruang bos. Tatapan Jinwo dan Juhui secara otomatis bergeser ke depan. Dan mereka melihat pintu batu besar yang menghalangi jalan. Pemburu segera mengepung pintu ini. Apa ini? Kenapa ada pintu di ujung gua? Petik 2. Pernahkah kita menemukan kamar bos dengan pintu sebelumnya? Ini jelas pertama kalinya. Aku yakin itu. Ini. Bukankah ini anehnya terasa berbahaya? Para pemburu mulai mengungkapkan keraguan dan ketakutan mereka satu persatu. Karena kehidupan mereka sendiri dipertaruhkan di sini. Mereka harus berhati-hati dan teliti. Namun, jika seseorang menjadi terlalu berhati-hati, ia akan gagal menangkap peluang yang dikirim surga. Tuan Song menduga ini adalah salah satu kasusnya. Apakah kamu semua berencana untuk kembali dengan tangan kosong setelah sampai sejauh ini?
Song meletakkan tangannya di pintu. Jika itu yang kamu inginkan, jatuhkan dirimu. Aku mendorong maju. Bahkan jika itu berarti aku akan pergi sendiri. Petik 2. Song adalah peringkat C Hunter dengan 10 tahun pengalaman. Jika itu bukan untuk usianya yang lebih dari 60, dia akan melakukan pembunuhan di persekutuan besar sekarang berkat keahliannya yang sangat baik. Dan ketika seorang pemburu seperti itu menyuarakan pendapatnya dengan penuh keyakinan, yang lain mulai merasa kurang cemas daripada sebelumnya. Tunggu sebentar. Beberapa pemburu mulai mengingat desas-desus tentang ruang bawah tanah ganda. Aku dengar ada harta yang luar biasa yang tersembunyi di dalam 2 penjara bawah tanah. Ya. Aku mendengar bahwa guild kecil hingga menengah tertentu menemukan Dungeon ganda dan tumbuh menjadi guild besar hampir dalam semalam. Monster di dalam ruang bawah tanah selalu memiliki kira-kira peringkat yang sama dimanapun mereka berada. Jadi perburuan itu sendiri seharusnya tidak terlalu sulit. Bagaimana jika ada harta yang luar biasa tersembunyi dengan penjara bawah tanah ganda seperti yang dikatakan rumor? Dan monster di balik pintu ini memiliki kesulitan yang sama dengan makhluk peringkat D, E yang mereka lawan sampai sekarang. Aku tidak bisa membiarkan orang tua itu memonopoli semua harta. Tidak ada cara yang aneh. Care perawatan pasca Natal. Biaya sekolah untuk anak pertama. Dan jangan lupa, sewa bulan ini juga hampir jatuh tempo. Petik 1. Pendapat para pemburu sekarang ada di halaman yang sama. Jinwo juga menguatkan dirinya. Aku tidak bisa pulang ke rumah hanya dengan kristal ajaib E peringkat tunggal. Minimal. Aku harus membunuh peringkat D. Tidak. Satu lagi monster peringkat E. Petik 1. Bahkan tidak harus menjadi monster juga. Jika itu harta karun sebagai gantinya. Harta karun atau harta rampasan langka yang ditemukan di ruang bawah tanah biasanya akan dibagi rata di antara semua peserta dalam serangan. Itu adalah cara yang berbeda untuk membagikan hadiah di mana orang hanya bisa memiliki kristal ajaib yang diperoleh sendiri. Jika kita mendapat skor besar hari ini, maka beberapa hal akan membaik di rumah untuk sementara waktu. Jinwo dengan gugup menelan ludahnya. Chuhui melihat ekspresi tekadnya dan bertanya padanya. Begitukah ekspresi orang yang menjadi pemburu hobi? Jinwo mengangkat bahu. Siapa yang mempertaruhkan hidup mereka di jalur profesi utama mereka saat ini? Kecuali itu hobi. Tentu saja. Petik 2. Sama seperti ekspresi tercengang terbentuk di wajah Juhui. Song mendorong pintu ruang bawah tanah dan itu berderit terbuka. Pasti ada semacam mekanisme yang dipasang di pintu yang tampak berat. Karena kekuatan fisik seorang pria berusia 60 tahun sudah cukup untuk dengan mudah membukanya. Terbanting. Sekarang pintu itu terbuka lebar. Interior terbuka yang besar itu menampakkan dirinya. Pemburu buru-buru masuk. Ayo masuk juga. Jinwo takut dia akan ketinggalan. Jadi dia menggenggam tangan Juhui dan memimpin. Wajah Juhui sedikit memerah saat dia mengikutinya. Segera setelah pemburu duduk dengan kaki di dalam. Nyala api meletus pada banyak obor yang dikemas erat di dinding pada waktu bersamaan. Berkat itu, interiornya jadi lebih cerah. Apa-apaan ini? Lampu menyala sendiri. Petik 2. Pertama kali melihat penjara bawah tanah seperti ini. Sesuatu berbeda tentang tempat ini. Petik 2. Pemburu dengan hati-hati mempelajari lingkungan mereka. Suasana keseluruhan tempat itu mirip dengan kuil kuno. Bukan hanya itu. Sebuah kuil tua dan agak jompo. Sesuatu yang mungkin dikubur dan disembunyikan di bawah tanah. Lumut dan gulma dapat dilihat secara sporadis di lantai, dinding, dan langit-langit. Beberapa pemburu menyusut ke belakang dan sedikit bergidik. Agak menyeramkan di sini. Bukan? Tidakkah rasanya kita diawasi oleh seseorang? Meninggalkan pemburu yang ketakutan. 3. 4 terkuat dari kelompok masuk lebih dalam. Tes.
Jangan katakan sesuatu yang mungkin membawa sial kita. Bukan. Petik 2. Mari kita akhiri ini dengan cepat dan pulang. Interiornya sangat besar. Ruangan itu berbentuk seperti kubah raksasa. Itu sama besarnya dengan beberapa stadion Olimpiade yang ditemukan di Seoul. Disatukan, tidak. Mungkin bahkan lebih besar dari itu. Namun, orang tidak dapat membantu tetapi merasa bahwa itu masih tidak memadai. Alasan untuk itu agak jelas. Bahwa benda itu di sana. Petik 2. Tidak seperti itu bosnya. Kan? Di bagian terdalam dari kubah itu. Sesuatu yang begitu logika dan menantang duduk di atas singgasana yang sama besarnya dengan dirinya sendiri. Itu tak lain adalah patung batu dewa besar. Ya Tuhan. Wow. Terkesiap kaget bocor dari pemburu. Gambar pertama yang muncul di kepala Jin Wo adalah patung Liberty di New York. Jika patung itu duduk di kursi, bukankah itu akan sebesar patung dewa yang tidak dikenal itu? Yah, Liberty adalah seorang wanita. Sedangkan yang duduk di atas tahta adalah seorang pria. Tidak. Tunggu sebentar. Mungkin bahkan lebih besar dari itu. Para pemburu mulai dengan gugup menelan air liur mereka di dekat kaki patung dewa. Kekhawatiran dan kecemasan berat dan cemas jelas terlihat di wajah mereka saat mereka khawatir patung ini menjadi bos ruang bawah tanah. Petik 1, petik 1. Namun, patung itu tidak bergerak sedikit pun. Betapa beruntungnya hal itu. Wah, bahkan Song menghela nafas lega. Oke. Semuanya menyebar. Sekarang setelah mereka menemukan jalan keluar, pemburu berpisah di antara mereka dan mulai mencari di sekitar. Kurasa tidak ada monster di sini. Kamu juga berpikir begitu. Jangan pedulikan monster. Aku bahkan tidak bisa melihat satu serangga pun. Ruang patung dewa batu mungkin sangat besar. Namun struktur bagian dalamnya sebenarnya berada di sisi yang lebih sederhana. Di dinding, obor yang tak terhitung dapat ditemukan di sana. Dan di depan tembok-tembok ini, lebih banyak patung batu. Sedikit lebih tinggi dari manusia. Berdiri tinggi dan tidak bergerak. Ada banyak dari mereka di sini. Ditemukan pada jarak tertentu dari satu sama lain. Mereka semua cantik. Bukan. Sepertinya. Itu adalah karya seni. Bukan. Benda yang dipegang oleh masing-masing patung batu itu beragam dan berbeda. Beberapa memegang senjata. Ada yang membawa buku. Ada yang membawa alat musik. Dan bahkan obor. Seolah-olah mereka seperti patung-patung kuil suci atau semacamnya. Song menyelesaikan apa yang ingin dikatakan Kim. Kemudian, Song menemukan sesuatu di bawah kakinya. Ini. Bukankah ini formasi sihir? Dia menemukan formasi sihir yang belum pernah dia lihat sebelumnya terletak di tengah-tengah kuil ini. Itu dulu. Maaf. Tuan Song. Jusi. Ada yang ditulis di sini. Bisakah kamu datang ke sini dan melihatnya? Petik 2. Salah satu pemburu menemukan sebuah patung yang berbeda dari yang lain dan memanggil Song. Song berhenti mempelajari formasi sihir dan bangkit dari lantai. Semua pemburu lain berkumpul di sekitar patung yang dituju Song. Hanya patung ini yang menampilkan sepasang sayap dan membawa batu tulis. Yang menjadi fokus para pemburu adalah surat-surat yang diukir di batu tulis ini. Song memandangi batu tulis itu dan bergumam pada siapapun. Ini alfabet rune. Rune. Alfabet. Kata-kata yang tidak dapat ditemukan dimanapun di bumi. Dan hanya ditemukan di dalam ruang bawah tanah. Hanya para pemburu yang telah membangunkan profesi yang berhubungan dengan sihir yang bisa menguraikannya. Hukum-hukum kuil Karutenon. Song membaca ayat pertama. Dengan wajah yang sangat gugup. Jin Wo mendengarkan isi dari batu tulis. Sebagaimana dibacakan oleh Tuan Song. Namun, seseorang tiba-tiba menarik lengannya. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Ju Hui dan kulitnya yang pucat pasi.
Sekian dari episode kali ini, semoga sahabat animasi terhibur. Jangan lupa subscribe ya.